Saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada, sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap. Jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mendengar klaim-klaim yang ingin menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang spesial, sebagai sesuatu yang unik, yang tidak seperti agama-agama lain. Semua agama itu lahir secara gradual. Hindu, Buddha, dan semua agama lahir secara gradual, demikian juga agama Islam. Jadi dengan demikian, Islam itu bukanlah suatu pengecualian. Islam itu sama dengan agama-agama lain yang lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian mengalami fiksasi, mengalami ortodoksi, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hoax, alias pembodohan dan penipuan publik yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku ustadz ataupun ulama ya. Oknum ini ya, oknum tapi banyak ya. Yaitu hoax yang mengatakan bahwa sebenarnya agama Islam itu berbeda dengan agama-agama lain. Agama Islam ini spesial, yaitu bahwa ya ini katanya, kata mereka ya. Di dalam perkembangan agama-agama lain, ya, agama-agama lain tuh kitab-kitab sucinya selalu mengalami revisi, bahkan ada edit-editan ya. Sedangkan agama Islam, berbeda. Al-Quran itu tidak pernah mengalami editing, tidak pernah mengalami revisi. Nah, ini salah satu pembodohan dan hoax ya, atau kebohongan publik yang sering dipertahankan ya, disebarkan dan dipertahankan sejak dahulu kala. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap hoax ini. Oke teman-teman, sebagai bukti ya, kita akan sampaikan salah satu contoh ya, contoh hoax yang disebarkan oleh salah satu oknum ya, yang bernama Yusuf PI ya. Nggak tahu ini Ustadz abal-abal atau apa, saya nggak tahu ya. Tetapi Yusuf PI ini juga nampaknya sebagai korban ya. Jadi Yusuf PI ini juga korban dari hoax yang ratusan tahun disebarluaskan. Dan Yusuf PI ini menjadi salah satu korbannya. Oke, kita simak ya cuplikan video Yusuf PI. Berikut ini pernyataannya. Saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada, sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri.
Ya, itulah cuplikan videonya ya, sahabat-sahabat. Jadi Yusuf PI ini jelas adalah salah satu victim ya atau korban dari dogma atau ajaran ya, kebohongan publik lebih tepatnya ya. Hoax yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini beda dengan kitab lain ya. Di situ Yusuf PI dalam cuplikan video itu dia sembari mengejek Bible ya, mengatakan kalau Bible sudah palsu, sudah nggak asli, bla 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 bla. Tapi kemudian ya, dengan tidak tahu malu ya, Yusuf PI ini mengatakan kalau Al-Qur'an ini beda ya. Asli ya, dari zaman dulu asli, tidak pernah mengalami revisi maupun editing. Nah, sobat-sobat ya. Jadi argumen atau klaim-klaim seperti yang disampaikan Yusuf PI ketika menuduh Bible itu sudah nggak bisa dipercaya karena sudah manuskripnya sudah berubah-berubah, nggak asli, bla 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 ya. Sebenarnya argumen semacam itu sudah sering dipatahkan oleh banyak orang ya. Saya pribadi juga pernah membuat video terdahulu ya, di mana dalam video itu saya mengungkapkan bahwa jika benar tuduhan-tuduhan orang seperti Yusuf PI ini yang mengatakan bahwa Taurat yang asli sudah nggak ada, Injil yang asli sudah nggak ada, maka sebenarnya tuduhan itu sadar tidak sadar ya, mereka sedang menyatakan bahwa Al-Quran nggak bisa dipercaya. Ya. Di video yang terdahulu sudah saya ungkapkan, jika benar Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, maka Al-Quran nggak bisa dipercaya. Mengapa? Karena justru Al-Quran lah yang menjamin bahwa Taurat dan Injil pasti dijaga oleh Allah. Ya, Anda bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang tegas mengatakan bahwa Injil dan juga Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat 48-nya dikatakan bahwa Allah menjaganya. Jadi Taurat dan Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah itu dijaga oleh Allah. Itu kesaksian Al-Quran. Nah, jadi ketika ada orang seperti model-model Yusuf PI yang menuduh bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, sebenarnya sadar tidak sadar, dia sedang melecehkan Al-Quran itu sendiri. Dia sedang mengatakan secara tidak langsung bahwa Al-Quran berbohong. Ya. Lalu, selain dari saya dan juga beberapa orang-orang yang lain, dan salah satunya ada orang yang ngaku Kristen, ya, juga sudah mematahkan argumen bodoh seperti itu ya. Oke, kita simak sama-sama teman-teman ya. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh seseorang yang mengaku sebagai atau menyebut dirinya sebagai apologet Kristen. Ya. Berikut ini cuplikan videonya. Ini adalah dua Injil di dalam bahasa Arab. Nah, meskipun kedua Injil ini dituliskan di dalam bahasa yang sama, keduanya memiliki versi yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat di dalam teksnya ada sedikit perbedaan. Contohnya dalam versi yang ini, dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Hadza kana fil bad'i indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Kalau di versi ini dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah huwa fil bad'i kana indallah bihi kana kullu syai'un wa bi ghairihi ma kana syai'un mimma kana. Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan kata di dalamnya, sehingga membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, sehingga Alkitab itu palsu, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab hal tersebut. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Torolaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita, sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya selalu saja direvisi. Nah, kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu, Al-Quran juga direvisi dong. Iya.
Satu lagi hoax ya, atau kabar bohong ya, ketidakjujuran yang dilakukan oleh banyak orang ya. Oknum ini ya, oknum ya. Oknum tapi banyak ya. Ketika menyebarkan agama Islam, kemudian agama Islam ini dipertahankan atau disebarkan dengan memberikan informasi palsu ya, atau kabar bohong. Yaitu salah satu kabar bohongnya adalah mengatakan bahwa Al-Quran itu dari awal sampai sekarang ya, jadi dari zaman dulu, dari awal sampai sekarang tidak pernah mengalami revisi atau tidak pernah diedit. Nah, sahabat-sahabat, kebohongan ini mungkin zaman dulu sebelum ada internet ya, itu bisa dipertahankan ya, bisa terus dipertahankan, tetapi tidak lagi di zaman era keterbukaan teknologi informasi seperti saat ini. Oke, perhatikan baik-baik edukasi yang disampaikan oleh seorang pakar ya, peneliti, ahli sejarah Al-Quran dan sejarah Islam, yaitu Dr. Mun'im Siri. Demikian cuplikan videonya tentang Al-Quran juga pernah mengalami revisi dan editing. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Untuk mengedit Al-Quran, coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, jelas adalah pembodohan dan hoaks ya, penipuan publik yang terus dilakukan oleh oknum-oknum ya, oknum tapi banyak ya, yang masih mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah mengalami revisi, tidak pernah diedit ya. Tetapi wasyukurilah, alhamdulillah ya, muncul orang-orang seperti Dr. Mun'im Siri ya, seorang intelektual Islam yang berani membongkar, menyampaikan fakta yang apa adanya, sehingga jujur mengatakan bahwa Al-Quran juga sama sebenarnya dengan kitab-kitab yang lain, juga pernah mengalami revisi, bahkan editing ya. Dan Al-Quran yang sekarang beredar, mungkin juga ada di tangan Anda, ya, itu sebenarnya hasil dari editing atau terbitan tahun 1924. Oke sahabat-sahabat, kita lanjut lagi ya. Cuplikan video dari Enrico Turalaki ya, yang mengaku sebagai apologet Kristen. Lanjut. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34 di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di mana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab, terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia, tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad.
Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran, teks-teks Al-Quran pernah dibakar oleh Utsman. Untuk apa? Untuk menyeragamkan semua Al-Quran. Jadi yang belum tahu, teks-teks atau manuskrip-manuskrip Al-Quran yang lain itu sempat dibakar oleh Utsman untuk penyeragaman, untuk supaya Al-Quran itu seragam. Dan jelas dalam kekristenan kita tidak melakukan hal demikian. Membakar kitab suci, membakar tulisan-tulisan suci itu adalah hal yang diharamkan di dalam Yahudi dan Kristen. Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa, bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi, Alkitab kita masih saja dibilang palsu. Tapi it's okay, itu kembali kepada pemikiran kita sendiri. Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris, bukti sejarah yang ada, atau kita mau percaya saja apa yang dikatakan kepada kita dan imani saja. Ya, itulah sobat-sobat penjelasan atau edukasi yang disampaikan oleh seorang yang mengaku sebagai apologet Kristen ya, yaitu Mas Enrico Turalaki ya. Cukup bagus ya edukasi yang disampaikan itu. Nah, sahabat-sahabat, kemudian saya ingin mengajak teman-teman juga, ini ya hal yang kedua ya. Yang kedua adalah klaim bahwa agama Islam itu berbeda dengan agama lain dalam arti eksklusif ya. Tidak mengalami gradasi, tidak mengalami perubahan-perubahan. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama. Nah, argumen yang seperti itu juga dipatahkan ya oleh edukasi yang disampaikan oleh Dr. Mun'im Siri. Nah, oke, langsung aja kita akan simak ya edukasi yang disampaikan oleh Dr. Mun'im Siri. Demikian cuplikan videonya. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mendengar klaim-klaim yang ingin menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang spesial, sebagai sesuatu yang unik, yang tidak seperti agama-agama lain. Ya. Nah, buku ini ingin meletakkan Islam seperti halnya agama-agama lain. Itu sebenarnya intinya. Jadi kalau Anda paham ini, semua gagasan yang akan kita diskusikan itu akan mudah dipaham. Bahwa buku ini mencoba untuk melihat Islam seperti halnya agama-agama lain. Semua agama itu lahir secara gradual. Hindu, Buddha, dan semua agama lahir secara gradual, demikian juga agama Islam. Jadi dengan demikian, Islam itu bukanlah suatu pengecualian. Islam itu sama dengan agama-agama lain yang lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian mengalami fiksasi, mengalami ortodoksi, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah tokoh utamanya wafat. Ini memang agak kontroversial, mungkin bukan agak, untuk mengatakan bahwa tidak ada Islam sejak zaman Nabi. Karena kalau Anda misalnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber yang paling awal yang lahir sezaman dengan lahirnya Islam. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satu pun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satu pun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oke sahabat-sahabat, kiranya cukup sekian dulu ya. Semoga bisa ditangkap dengan jelas video pada kesempatan ini ya. Sampai jumpa di video-video yang lain.
Salam sejahtera, Rahayu Sakum Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!